yang saya ini hormati, ini siapa yang apa tadi? saya, sahabat saya, Siapa itu? Yang si laki-laki tadi. Iya kah? Tahu nggak? Dia di Mandiri selama ini. Memang itu ya. Kayaknya iya, makanya gue lihat tadi kan. yang saya hormati, ini juga kawan saya, kawan berantem, datang terus kali-kali. Junior Gilsam, ini datang pergi tak pernah menyapa. Jadi kalau ketangkap nanti di jalan baru ketangkap. Bupati, dua hadir bupati, kenapa kok hanya dua hadir? Ada satu lagi, 3. Oh ada juga. Kan di sini terang sekali. Iya, susah ya lihatnya. Coba nilai saya ini, waduh juga di sini. Jadi gak kelihatan, minta maaf. Ketua PDIP Sumatera Utara, Rapidin Simbolon. Dulu anak buah saya beliau, karena Bupati Samosir. Samosir. Oh, sekarang udah merintah saya dia. Itulah kadang hidup sahabat ini. Yang saya hormati para suster. Suster kita ini Pak Uskup, kemarin ada yang datang ke tempat saya. Cantik sekali suster. Mungkin orang makin cantik suster. Nah, dia perlu cantik. Karena kalau udah cantik, pakaiannya putih-putih, bersih, jadi orang berburu pun nyaman dia. Makanya Pak Junirman senang sekali dia datang ke sini. Saudara-saudara saya, bersyukur kita kepada Tuhan karena masih ada yang memikirkan kehidupan rakyat kita ini. Rakyat kita ini beragam. Saya pernah injak 34 provinsi yang sangat beragam di Sumatera Utara. Jangankan kita cerita etnis yang datang di Sumatera Utara, etnis penghuni Sumut ini pun sudah begitu banyak ragamnya, adatnya. Dan saya baru merasakan ini setelah saya jadi gubernur. Benar-benar saudara-saudara saya, kadang saya sendiri bingung, tapi tetap aja masih banyak yang mau jadi gubernur. Sangat berat. Satu poin aja saya ingin cerita dengan hari ini saya datang. Saya biasa hari Jumat itu padat sekali, dan ini yang menunggu bukan sok sibuk, enggak, tapi ini penting sekali. Saya kepingin lihat nanti, kalau tak sekarang nanti kapan saya di sini. Saya baru satu kali saya datang ke sini. Saudara-saudara saya ada kekhawatiran. 4 tahun saya jadi gubernur. Jumlah perguruan tinggi kita tadi yang disampaikan oleh beliau itu orang-orang yang tak mampu kuliah. Saya sekarang cerita bukan yang tak mampu kuliah, yang mampu kuliah aja saya bilang. Kita punya perguruan tinggi sekarang ini jumlahnya 220. 9 akan menyusul lagi nih Pak Uskup. Setiap tahun negeri ada 7,
213 swasta. Kita ambil rata-rata 100 saja satu universitas yang lulus. 100 ini sudah nilainya sudah B minimal. Kalau kita ambil sampai 200, 300, ada yang tak lulus pun dilulus-luluskan. Ini saya mengalami benar. 100 saja dikali 220 1 tahun. Dan saya diundang setiap melantik menjadi sarjana. Jadi ada 2.200 1 tahun. Kemarin yang diterima oleh kerja hanya 28 orang. Pak Uskup. Pertanyaan yang sisanya kemana? Inilah ada yang masuk ke UKP, ada yang masuk ke Ormas, ada yang menjadi anak buah Pak Rapidi. Orang perlu hidup, orang perlu kerja. Saudara-saudara saya menyampaikan ini benar-benar saya serius. Kita punya Tuhan. Setiap minggu ibadah, setiap Jumat ibadah. Yang Islam, yang Kristen, yang Buddha, yang Hindu, yang Konghucu. Doa yang pertama, berikanlah aku rezeki ya Tuhan. Semua minta rezeki. Yang menjadi persoalan saudara-saudaraku, mana Tuhan untuk mengaminkan rezeki itu? Setiap tahun bertambah terus. 524.000 saat ini sarjana menunggu pekerjaan ini. Saya sendiri bingung. Akhirnya saya konsultasi keluar negeri. Saya berangkat ke Korea, saya berangkat ke Jepang, saya berangkat datang ke semua. Tolonglah ambil rakyat saya lulusan, ini nilainya. Sampai sebegitunya saya menjual rakyat saya. Turun mereka kemari dites rendah sekali. Pak, saya bukan butuh nilai, saya butuh kerja. Dia bisa kerja. Nah inilah yang ingin saya sampaikan. Saya hadir di tempat ini bukan karena saudara saya Girsang. Banyak marga Girsang saat ini yang butuh kerja. Kalau beliau tak usah lagi dipikirin, udah pandai dicari uang. Jadi tak cukup kita meminta doa kepada uskup. Uskup sendiri yang mengimani doa, tapi beliau memfasilitasi tempat ini. Ini dulu yang paling penting. Bagaimana beliau mendoakan? Kalau ini tak dipikir. Jadi kita ini hanya bersandiwara sama Tuhan saja, kita bersandiwara. Kita tak bisa memastikan. Saya tak tahu MC tadi cantik, MC kita meja. Dia mau jadi MC karena digaji. Bohong, saya ibadah Pak, saya supaya yang masuk surga sehingga tak usah digaji. Bohong. Jangankan MC, gubernur aja kayak gitu. Berapa kau gaji saya? Tapi ini
saya cerita serius ya Pak. Ini besok wartawan pasti masuk dalam koran lagi. Marah-marah lagi gubernur. Di depan uskup pun marah-marah dia. Gitu. Padahal tak, bukan marah ini. Saya stres. Tiap tahun bertambah. Saat ini tambah pada zaman saya 188.000 sarjana. Ada dokter, ada insinyur tak ada lagi, tapi sudah sarjana teknik, sarjana pertanian. Saya sampai datang ke USU itu, saya ambil tulisan dia nih, tulisannya sarjana ini, laut saya ambil 5 buku dia. Saya baca 5 kali, saya baca tulisan dia itu, tak tahu saya apa yang dia tulis. Laut. Nah, sepertinya kita perlu perbanyak uskup ini. Dalam laut. Kita sekarang 60, 40, 65, 35 SMK, 65 SMA. Ini mau saya balik lagi. Beliau sebagai DPR. Saya mau balik. SMK yang 65, SMA yang 35. Karena orang butuh bisa kerja dia. Belum lagi 9 orang dipanggil, dites, tak ada yang lulus. Padahal jago-jago. Mesin ini saya bawa yang di CBD, ada Benny Basri datang ini. Katanya datang dia. Ada yang tempat apa namanya? Mobil. Sekolah mobil itu, mobil baru dibelah di situ. Jago. Begitu dites tak bisa bahasa, tak diterima lagi. Jadi ada dua pokok yang harus kita kejar. Oh Jepang langsung aja kita, dia mau berapapun Pak saya terima Pak, arigato. Tahunya arigato aja saya. Saya butuh bapak-bapak sekalian. Untuk apa saya jadi gubernur? Membuat rakyat saya sengsara. Inilah yang saya stres dia. Tapi masih mau juga jadi gubernur. Belum selesai pun saya jadi gubernur, udah banyak yang nyodor dia menjadi gubernur. Tapi memang akhirnya gubernur ini jadi tempat kerja, bukan tempat berkarya. Jadi bupati, gubernur, wali kota itu bukan tempat kerja, tempat berkarya. Inilah yang saya dapatkan. Bukan kerja yang kita cari, tapi kita bikin rakyat kita bisa bekerja. Lalu kita minta doa sama beliau. Orang tak bisa kerja gimana mau didoain? Dari pagi sampai malam tak tidur pun beliau mendoakan. Kalau itu tak bisa kerja, tak ada yang menerima. Udah pasti. Nah, tadi ada yang menerima dari yang agama Muslim, agama apapun. Sekarang kita butuh kerja. Ini bukan jadi pendeta, jadi apa, bukan jadi ustaz, tidak. Dengan bekerja bertambah pendapatan daerah. Dengan bertambahnya pendapatan daerah, dan bertambah take fund gubernur. Kalau enggak, kecil. Hanya 13,5 triliun pendapatan daerah. Maju mundur, terus begitu. Kena COVID, mundur lagi.
begitu subur. Bapak-bapak tahu sekarang berapa persen rakyat kita yang 15 juta ini, berapa persen ada di desa? Dari BPS 2021 tinggal 30%. 2022 dapat bocoran saya tinggal 22%. Berarti sisanya semua ada di kota. Tak mungkin di kota dia ada tanam cabai, tak mungkin tanam bawang. Akhirnya dia piara ayam di kota. Makanya di Sudirman itu ada ayam keluar. Dan aneh semuanya. Begitu diliputi, Pak Yunus, hargai orang kecil. Orang kecil kalau merusak, tak besar-besar kita nanti. Diambil papan, diambil triplek, dipasangnya di pinggir sungai, pasang atap. Karena semua orang ke kota. Desa kita sama presiden dikasih uang. Tadi pagi saya menyerahkan 42 triliun untuk kepala desa. Bertambahkah dari 42 triliun 41 triliun yang tahun lalu? Tak ada bertambah. Bintek terus mereka itu. Gak ada teknologinya. Tadi pagi saya nyalakan ke beliau-beliau 42 triliun. Saya bilang ke Pak Bupati, Pak Bupati tolonglah. Namanya kita pinjam di bank itu minimal 6% kok. Ini dipinjemin sama presiden. Nah, Pak Bupati triliun berkurang, bukan lagi. Jembatan itu malah ambruk. Bukannya malah bertambah jembatan itu. Ini siapa yang gila? Ini yang harus kita satukan dulu. Negara orang sudah kaya kemana-mana, tapi kita tidak bisa menikmati kemudahan yang diberikan ini. Semua berkat Tuhan. Semua berkat Tuhan, berkah Tuhan. Kata guru ngaji saya dulu itu, Edi, kau tahu nggak berkah itu? Kalau Nasrani mau berkat, kau Islam berkah. Kamu tahu nggak? Bingung juga saya jawabnya. Kalau kau dikasih beras, ini beras. Saya mohon maaf saya ini apa ini? Apa ini kalau orang Kristen apa ini? Kalau Islam tausiah ya. Kesaksian. Kalau Kristen apa? Kesaksian. 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 Saya ngomong lah begitu. Bukan saya menggarami air laut. Kalau itu dikasih beras, saya dikasih beras, Pak Uskup dikasih beras, sekilo, Pak Girsam dikasih beras, sekilo. Beras saya sekilo, karena saya takut diambil, saya simpan dia. Karena kelamaan disimpan, berulang beras itu. Itulah dia tak berkah dan tak berkah. Coba Pak Girsam dimasak ya, digoreng menjadi nasi goreng, dimakan orang itulah berkat dan berkah. Sama beliau dijadikan tepung, dibikin kue, dimakan orang jadi berkat dan berkah. Itulah berkat dan berkah itu artinya. Gimana begitulah begitu begini. Saya dengerin juga. Paulah balik Pak Girsam itu ketemu saya, semoga kita berkat. Nah, saya tak tahu kemana kan beras kilo begini. Kayaknya kita ini yang perlu kita evaluasi saudara-saudara saya. Tak bisa kita tak berbuat sesama, kita menjadi satu, kita bergandengan tangan, kita pastikan ini. Ada 3, 4. Kembali lagi saya katakan guru ngaji saya. Diciptakan di dunia ini ada 4. Yang satu ulama. Bilang beliau ulama Katolik. Ulama Protestan siapa di sini? Yang pasti bukan Pak Girsam.
Sintua kan beliau. Ada ulama Islam, ada Islam, ulama Buddha, ulama itu yang diciptakan oleh Tuhan. Itu kata guru ngaji saya itu. Dan kenapa ulama dulu diciptakan oleh Tuhan? Memang dia yang untuk membuat ketentuan-ketentuan, fatwa-fatwa. Kalau ini salah, ini benar, ini salah, ini benar, ini tak boleh. Orang kedua yang diciptakan oleh Tuhan itu leader, pemimpin. Inilah bupati, saya ciptakan pemimpin. Jadi mau kalian tak memilih saya pun, kalau Tuhan menakdirkan saya jadi pemimpin, jadi saya. Itu pemimpin. Yang ketiga, diciptakan adalah orang kaya. Ini ketua DPR, DPR, orang kaya ini. Yang sama orang kaya. Orang kaya. Tapi diciptakan oleh Tuhan orang kaya yang dermawan. Yang keempat, diciptakan oleh Tuhan adalah orang miskin. Jadi orang miskin itu diciptakan oleh Tuhan. Miskin bukan fakir, bukan duafa. Jadi kalau dibilang orang miskin, orang cukup dia makan, tapi tak ada lebihnya, itu miskin. Bayangin kalau Tuhan ini menciptakan ulama semua yang ada di sini uskup agung. Terus uskup ini mengkhotbahin siapa? Semua diciptakan jadi gubernur. Terus yang diperintah siapa? Semua diciptakan orang kaya. Tak ada yang mau kerja, semua udah kaya. Tak ada lagi jadi MC. Kaya dia. Ini kalau kaya tak mau jadi MC ini. Karena miskin lagi jadi MC. Besok saya di somasi sama dia. Ada 75 kali aku di somasi kan. Terus memang itulah Tuhan menata itu. Inilah kita tinggal iman ini. Ada orang miskin, ada orang kaya. Yang miskin kerja, gelas bikin gelas, ngangkat meja. Nah, bunga ini di ruangan menjadi bunga. Padahal di luar yang awal terbuka tak ada bunga di situ. Ini gara-gara orang yang salah pandang ini. Kalau ini ada di luar semua, cantik-cantik kayak di Belanda itu, acara kita di Belanda tak ada bunga di dalam. Di Inggris tak ada bunga di dalam. Hanya di Indonesia di bunga lebih banyak di dalam dari di luar. Karena BLK-nya salah ya. Kita perlu evaluasi ya. Keenakan saya ngomong saya dari tubuh orang. Tapi mudah-mudahan berguna ini. Saya minta maaf. Saya sudah 4 tahun lebih. Saya belum bisa membuat hal yang bermanfaat. Saya masih ingin berbuat bersama. Dikasih tapi jangan sebanyak ini. Kita bergandengan tangan. Kita mau bagaimana rakyat kita ini. Semoga Tuhan selalu memberkati kita tadi yang saya sampaikan. Terima kasih saya diundang. Tadi keterpean diberikan, saya tertinggal di situ, makanya saya takut ngomongnya jadi kemana-mana. Kemudian lebih manfaat saya ngomong ini daripada saya terpean. Yang bikin ini operator saya ini. Itu saya baca ini itu pun capek kan saya baca ini. Jadi bukan saya ngomong ini, itu saya mohon maaf. Jangan saya disomasi lagi. Maaf. Yang tak memaafkan saya orang minta maaf, berarti orang itu tak beragama. Maafkan saya. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam kebajikan. Yang